Lu udah bayar utang puasa belum ya? Brand tertentu juga kan Iya. ada yang munculnya Ramadan aja ya. Apa tuh? Marjan. Kan udah masak tuh, udah masak di hari taruhlah hari Jumat. Sebentar ternyata jadinya lebaran hari Minggu. Itu kan udah masak, udah terlanjur masak. Beda banget sih ya. Beda ya betul. Kalau dulu waktu kecil kita tinggal duduk nunggu dibangunin sahur gitu. Kalau sekarang kita yang bikin sahurnya masakan. Dikit lagi puasa. Siap gak nih? Ya siap gak siap kan harus siap. Kalau ditanya Iya, siap bener. gak siap. Tapi Mau sumpah nggak mau ya? ini banget ya, berasa cepet banget gak sih kalian? Iya. Iya kan? Dari tahun ke tahun ya tiba-tiba udah mau puasa Udah mau lagi puasa. gitu kan apa. Ya intinya harus siap aja lah dengan Kayaknya karena kita ada kegiatan aja nggak sih? Iya, jadi nggak berasa. Nggak berasa. Berarti berapa sih seminggu ya? Dua minggu ya? 2 minggu lagi ya? Nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe sih. 2 minggu ya? Tanggal 11 kan? Iya. Lu udah bayar utang puasa belum ya? Udah, cuma Udah belum lah. selesai. Harus dong, nanti keburu puasa lagi kan. Iya. Gimana? Tapi masih ada waktu lah. Iya, Masih iya, banyak. masih ada, masih bisa. Iya, masih banyak. Gue tinggal satu sih kalau gue. Lo masih banyak. Masih banyak banget tuh ya. Gue harus ngejar target. Berarti kan ini tanggal 11 ya puasa ya? 10 hari lagi gue harus ngejar target. Bisa. Start besok lah, kebetulan gue lagi nggak bisa puasa sih kalau sekarang lagi ada tamu. Jadi lo nyobain nih. Lo puasa hari ini? Kan? Enggak, gue Obrolan cewek. orang cewek. Gak bisa ikutan dia. Bisa ikutan. Iya, iya. Nih sama gue mau nanya, kan gue pernah dengar juga nih kalau misalnya bulan puasa itu kan ada beberapa hal-hal beda nih. Kalau sekarang mah kan pulang kantor ya pulang kantor aja gitu, langsung di jalan langsung pulang ke rumah. Biasanya kalau misalkan lo lagi pada bulan puasa lo pulang kantor sama nggak? Pulang kantor ya udah langsung pulang, apa ada kayak beli takjil atau tadarusan gitu di kantor? Kalau Iya. ada urusan di kantor sih kayaknya kita Enggak ngejar ya? waktu maghrib ya buat pulang gitu. Tapi sebetulnya bisa aja Bisa sih, aja karena sih. yang kalau kondisinya kayak gua menunggu macet dulu kan lebih baik buka di kantor gitu kan, dan menunggu waktu dari sela-sela yang kosong setelah kerja mungkin bisa tadarusan juga. Sebetulnya bisa kalau ada niat. Oh ya, cuma lu niat gak masalahnya? Kita lihat saja nanti. Terus kalau yang lain kayak misalnya Kalau apa? gue sih biasanya dulu kan waktu gue masih ngantor di Bogor, itu kan Mhm. terbebas dari macet kan. Nah, itu Oh iya, biasanya enak kalau ya. pulang kerja tuh suka nyari jajanan, alias ngebuburit gitu. Ya, ngabuburit. Ngebuburit, tapi setelah pindah ke Jakarta Jakarta. sini kayaknya itu hanya angan-angan saja ya, niat. Berarti Pernah nggak nggak sih pernah lu dilakuin? kayak besok ngabuburit Oh. tapi pas udah nyampe besok Enggak, akhirnya nggak dijalanin. iya. Tapi kalau kayak beli jajanan gitu beli Dan dong. biasanya mampir kalau lewat ada mampir. Oh mampir, Tapi tapi kalau enggak. buat kayak diniatin buat ngabuburit muter-muter gitu. Itu enggak ya. Oh. Keburu capek. Gue Kalau males macet juga ya. ya. Iya, bener. Aus. Apalagi udah jam pulang sore itu kan parah kan. Takjil apa yang biasanya lu beli? Kalau gua sih sukanya ini risol sama es buah paling. Lu Kalau apa? itu mah nggak bulan puasa juga suka Oh gua. iya ya. Itu Yang enak ada di banget. bulan puasa Nggak ada di ya. bulan, nggak ada di bulan puasa. Apa ya? Apa sih? Kolak suka kolak. Kolak, Oh. iya. Gak begitu gitu ya. sih kalau kolak. Iya standar kayak gitu sih. Iya juga ya, itu makanan biasa. Kenapa gue beli itu mulu? Kalau lu Kolak sih udah paling. Oh, iya. kolak. Karena ada apa kolang kaling, gue suka banget tuh kayak. Apa jalan-jalan. pisang? Kan ada kolak tuh kolak pisang ya. Iya. Terus Kolang kaling ada sih, gua apa bisa. labu. lambu Juga terus ada. apa yang biji salak. Iya, biji Ya, salak. juga ya. Iya. Ya. Tapi Macam-macam. kalau gue tuh yang wajib banget ada di rumah bulan Ramadan itu timun suri, es timun suri. Ya. Tahu Es kan? timun suri. Tahu, kan? tahu. Cuman gue jarang Jarang. ini sih Tapi minum katanya kayak itu emang bagus sih, karena kandungan apa ya di dalam si timun suri itu emang bisa apa yang ngilangin langsung dahaga setelah Oh. seharian puasa. Ya. Heeh. Cuman karena gue bukan orang ahli gizi, jadi gue nggak tahu kandungannya. Tapi gue baru tahu loh ilmunya. Iya iya iya. Iya, Mungkin gue bisa juga di- Kalau gue iya. sih suka es timun suri karena emang dari tiap Ramadan ke Ramadan tuh di Selalu lingkungan ada. gue selalu tuh Tiap hari. tiap
Enggak, Bener-bener. Ramadan aja sih. Enggak, maksudnya tiap Ramadan tuh selama Selama dari satu awal bulan. sampai 1 bulan itu ada itu terus. Jadi Widih. memang di lingkungan gue tuh rame gitu kalau pas bulan Hmm. Ramadan pasti rame yang jual Timun suri. gitu. Tapi Nggak tahu kalau di lingkungan emang gue. ini ya keunikannya apa ya menjelang puasa itu gue tuh banyak menemukan apa ya yang nggak setiap hari ditemukan kayak timun suri mungkin ada cuman nggak banyak tapi kenapa pas bulan puasa ini kayak melimpah Kayak ada, banget iya. gitu ya melimpah di Itu mana-mana gitu. Kalau menurut gue sih karena momennya sih. Mereka mungkin Sama kayak sih kalau kue keranjang itu kan Iya. banyak ditemuin pas Pas lagi Iya. Imlek. mungkin para petani timun suri ini sengaja nanam itu Iya. sebelum Iya. ini kali ya. Kan kebetulan om gue juga Petani timun suri. kecil-kecilan lah ya. Iya. Maksudnya kan di sana masih lingkungan gue tuh masih yang banyak tanah Mhm. lapang gitu ditanamin. Nah itu memang sebelum 2 bulan sebelum Ramadan itu mereka start tanam biji untuk nyebar benih untuk timun suri. Nah jadi timun suri itu dari dia tumbuh pohon sampai dia siap panen itu sekitar 2-3 bulanan. Jadi memang sengaja ditanam gitu. Nah, gue baru tahu. Gue pikir tuh kalau mau nanam timun suri itu kayak kan ada tuh buah yang dia tuh cuma tumbuhnya cuma berbuahnya kayak 1 tahun sekali. Iya. Nah, gue pikir tuh gimana caranya ngepasin si timun suri ini mau bulan Ramadan. Gue pikir kayak gitu. Gimana? Lu tahu pohon timun bentuknya gimana nggak? Iya. Tahu kan? Tahu. Merambat kan? Iya. Iya. Itu pasti tanaman rambat itu bukan tanaman yang Yang tahan lama, lama iya. bertahun-tahun Betul, enggak. Iya. Nah, gue pikir tuh kan bulan Ramadan. Misalkan tahun kemarin bulan apa? Mei ya, April. Nah sekarang kan udah mulai dari Maret. Nah gue tuh mikir gimana caranya gitu ya. si timun suri ini tumbuhnya nanti pas panen di bulan Maret. pas iya. Nah itu gue pikir kayak gitu. Oh, Nah, Jadi sekarang itu pentingnya untuk kita Google ya. Sekarang udah ada Google. iya. tanya ya. Dan banyak juga sih makanya nggak cuman kayak tanaman itu termasuk apa ya brand-brand tertentu juga kan Iya. ada yang munculnya Ramadan aja Apa ya. tuh? Marjan. Langsung ya kan siapa tahu kita ada sponsor kan boleh. Terus apa lagi selain marjan? Marjan. Apa ya yang paling terkenal sih itu ya Marjan ya, yang Sama apa? Yang hijau-hijau itu kurma. ya, Kayak kurma. Mungkin yang ya kita kurma. udah dari kecil Iya. ya ngelihat tiap bulan puasa kayak ikon banget gitu dengan iklan itu. Marjan. Terus udah gitu dia iklannya Tapi tuh bagus iya, gitu loh. Ada iya. pesan-pesannya. Oh, iya. Udah gitu emang iklan marjan tuh Iya. selalu ditunggu-tunggu. Nah itu dia. Buat gue nggak tahu kalau yang lainnya tapi gue Bahkan selalu juga sih. ada episode-episodenya ya Iya. sampai dengan lebaran kan beda mereka. Pas udah mau lebaran nanti ada lagi biasanya seminggu tuh, Iya, seminggu iya. sebelum lebaran ganti sama yang awal puasa. Dan yang episode marjan yang tahun lalu kalau lu masih ingat itu keren banget sih konsepnya. Itu apa tuh Yang waktu ini itu? ya lebih apa ya animasi gitu Iya ya. keren banget. Yang mana sih gue Grafiknya. lupa. Itu loh dia tuh grafiknya keren banget yang waktu kayak ceritanya itu tentang pahlawan-pahlawan lokal. Ada- yang ada naga-naganya itu ya? Iya, Iya, yang iya, melawan iya, naga. iya. Naga laut. Oh iya. Ya mohon maklum ya, udah hampir setahun yang lalu gue juga Iya. lupa. Naga laut iya. Itu iya, keren iya. banget sih dibandingkan episode-episode Marjan sebelumnya. Gue sih favoritnya itu. Makanya gue nunggu banget nih yang tahun ini. Yang Kira-kira tahun ini apa ya surprise kira-kira nih ya? dari Marjan. Tapi Iya, belum iya. keluar ya. Ya belum. Belum lah, Ramadan aja Ya masih kan 2 biasa, minggu lagi. iklan itu sebelum dong, sebelum puasa. Emang dia kan kalau biasanya- Marjan biasanya emang sih pas udah iya. Ramadan. Enggak, Paling nggak sebelum. berapa hari gitu loh. Mungkin gue Iya lupa tuh. ya. Mungkin kita Nah, yang jarang nonton TV. nah, ya, berarti. Karena gue akuin akhir-akhir ini gue Iya. jarang banget nonton TV. Nonton Karena TV. kan kalau pengen nonton acara-acara di TV pun bisa di platform lain ya. Iya. YouTube. Iya, di YouTube banyak kita nonton misalnya. yang udah recordingan yang Hmm, dari iya, karena lebih aplikasi-aplikasi. Itu sih. Terus kalau misalkan di lingkungan tadi kan kita biasa pribadi yang nungguin iklan, Ya. jajan. Kalau misalkan di lingkungan ada nggak hal-hal yang kayak misalnya ya cuman terjadi di pas ini doang, pas Ramadan doang. Kalau gue sih jujur aja nggak ada karena Ada ya. daerah rumah gue tuh ya daerah rumah biasa gitu loh. Ya Emang udah. yang luar biasa kayak gitu. Nggak ada ngapa-ngapain. Kalau gue sih yang ditunggu-tunggu ada namanya munggahan ya. Kalau di tradisi kebetulan gue kan Sunda ya, jadi itu ada Sundanes. Sundanes. Betul. Nah itu ada tradisi munggahan di mana
biasanya satu keluarga itu masak banyak, terus nanti dibagi-bagiin ke keluarga juga. Nanti pas keluarga lain masak pun ngasih juga ke keluarga gua gitu. Itu jadwal masaknya tuh Hamin kapan? 1 biasanya. Semua rumah masak gitu. Betul masak. Jadi emang itu udah budayanya kayak masak daging atau apa nanti dibagi-bagiin ke bukan tetangga ya. Biasanya lebih ke keluarga dulu gitu. Ke keluarga, nanti keluarga lainnya kan masak juga dong. Nah, nanti ditukar, bukan kayak tukeran makanan ya jadinya ya. Berarti kalau di lu itu semuanya enggak yang muda atau yang tua tuh semuanya masak ya, rata? Iya, gitu rata. Setiap orang yang udah berkeluarga itu pasti masak. Maksudnya berkeluarga udah punya rumah sendiri lah, udah itu pisah pasti rumah. masak. Biasanya masak dan itu udah pasti tukeran kayak gitu. Kalau di lingkungan gue sih ada juga. Sama kayak gitu juga. Sebetulnya gue tuh masih Betawi Sunda kan. Oh iya. Cuma kalau di gue itu dari yang muda ke yang tuanya aja gitu. Jadi yang tuanya itu nggak wajib apa ngasih. Oh iya, oke. Namanya apa? Munggahan juga sama. Munggahan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak masak tuh jadi diomongin nggak? Ya sebenarnya enggak sih, enggak diomongin. Enggak Kita juga. juga maklum aja kan pasti tahu kan kondisinya. Nah, disitulah makanya munggahan ini tuh ada gitu. Jadi kita saling melengkapi ya. Saling membantu gitu buat makan sahur mereka besok tuh udah ada apa gitu. Dan munggahan ini setahu gue bukan cuman pas sebelum puasa dong, tapi sebelum lebaran juga. Nah, pernah dulu kejadian lucu ketika sebelum lebaran dan lebarannya itu digeser tahun berapa ya dulu yang orang-orang kan udah masak tuh, udah masak di hari taruhlah hari Jumat. Sebentar ternyata jadinya lebaran hari Minggu. Itu kan udah masak, udah terlanjur masak. Gue ingat banget. Jadi kalau di keluarga gue tuh masih wajib banget bikin ketupat. Ya, dulu tuh masih yang ngerebusnya tuh pakai tungku manual, Mbak. Itu yang sampai butuh waktu berjam-jam. 12 jam. Ya benar emang kayak gitu. Ya betul. 10 jaman sih kalau kayak karena kayunya kan gede gitu ya, kayu api. Nah, itu jadi ketupatnya udah sebelum lebaran udah habis. Ya Allah. Kalau gua 12 jam karena pakai korek api berapa tuh korek api ya itu ya pemborosan ya. Terus akhirnya jadi pas lebaran nggak makan apa-apa. Ya masih ada sisa 1-2 kayak makanan yang udah diangetin lagi gitu. Iya, jadi nggak berasa surprise gitu ya. Jadi nggak, ya biasa aja jadinya. Itu ada. Semoga tahun ini nggak kayak gitu lagi ya. Sebenarnya itu. Kayaknya sekarang udah. Iya sih, kayaknya sekarang udah jarang sih yang apa beda gitu. Iya. Mungkin itu sih ke apa? budaya yang biasa yang ditunggu-tunggu juga sebelum puasa gitu. Terus kayak kalau budaya lain kayak misalnya ada apa pawai obor gitu ada nggak? Kalau pawai obor tuh identiknya tahun baru Islam. Tahun baru Islam ya. Tapi biasanya kalau di lingkungan gua sih buat nyeruin anak-anak aja gitu. Jadi tahun menjelang Ramadan nih kita. Mungkin di daerah lain ada aja yang kayak gitu. Yang ada pawai ya. Kebetulan di daerah gua enggak sih, cuma kayak munggahan. Cuma munggahan aja ya yang paling ini, sisanya ya. Kalau di gue tuh ada satu lagi. Jadi ada selamatan gitu menjelang Ramadan, itu biasanya kita sebutnya ngerawahin. Ngerawahin. Jadi kita sama kayak kalau dibilang bukan tahlilan sih, tapi nyelamatin gitu, lebih kayak nyelamatin, terus kita ngirimin Al-Fatihah buat yang udah meninggal. Kayak gitu. Terus juga kita makan-makan bareng gitu. Mungkin kalau di Jawa nyekar itu kali ya yang kayak gitu. Iya kali ya. Kalau nyekar itu kan ke makam, gitu ke makam, yasinan gitu. Tapi biasanya suka ada makan-makan juga. Tapi kalau ini lebih kayak penutupan aja sih, penutupan pengajian gitu, sekalian nyelamatin sama ngerawahin gitu istilahnya. Nah, yang ngerawahin ini tuh berarti nggak ke kuburan ya? Kalau tadi nyekar kan ke kuburan. Jadi tetap di rumah gitu ya? Tetap di rumah. Jadi di situ kita ngeriung aja satu kampung gitu, kita duduk bareng selamatan, terus baca doa-doa gitu. Habis itu kita makan bareng. Dan itu masih dilakuin setiap tahun ya sampai sekarang. Terakhir sih sebenarnya kalau itu enggak wajib, tapi kalau misalkan biasanya kalau ada rezeki lebih suka ngadain gitu. Wah, menarik ya. Ini aja baru apa ya dari dua kebudayaan, apalagi ya di Indonesia kan Indonesia yang lain gitu ya. Iya. Terus kan ini tadi masa sekarang nih, kalau misalnya dulu waktu kecil
Ada nggak bedanya sama yang sekarang nih lu pada puasa sama yang pas masih kecil? Kalau gue sih beda banget sih ya. Beda ya, betul. Kalau dulu waktu kecil kita tinggal duduk nunggu dibangunin sahur gitu. Kalau sekarang kita yang bikin sahurnya masakannya. Ini kan kalau cewek, Iya. kalau cowok Kalau dulu sih puasa banget ya. Kalau sekarang puasa aja. apa Maksudnya gimana nih? Agak Ya mungkin kalau dulu benar-benar sorenya itu tadarusan di masjid kayak gitu, atau setelah setelah subuh ya, setelah subuh tadarusan sebelum sekolah. Kalau sekarang karena aktivitas juga ya, kerja duniawi gitu. ya sekarang ya. terlalu ngejar dunia. Ya, tapi ya gimana ya? Tuntutan ya. Ya gitulah. Jadi agak sedikit berkurang lah. Tapi pengennya sih di tahun ini jauh lebih baik lagi gitu ya. Maksudnya lebih justru jauh lebih dari yang dulu gitu. Kalau dulu waktu kecil itu kan suka ada pesantren cilik ya. Iya, nah ya. Kalau dulu waktu kecil selalu Ikutan. Nah, Kalau sekarang kan gak ada nggak waktu ya. Nggak ada pesantren dewasa ya. Ada sih. Tapi kalau ada mau ikut gak? Kalau ada waktu, Ya. ini kita ngejar macet sama bukaan aja udah Iya, mepet. nah ya. itu. Tapi kalian pernah ini gak sih kalau taraweh terus dikasih buku gitu sama Iya, guru, terus disuruh tanda tangan Terus sama yang tanda imam? tangan yang imam. Kayaknya enggak, guru gue kayaknya kurang inisiatif ya. Gak ada apa zaman pas kita doang dah ya, kayaknya. Oh ya beda angkatan ya. Ketahuan nih. Kita ada, jadi dulu tuh kalau misalnya taraweh ini kita ada kayak semacam buku Ramadan Ya, gitu betul. ya. Nah itu tuh nanti disuruh checklist sholat subuh nggak, Ya. terus sholat lima waktu intinya. Terus habis itu disuruh ada satu kotak disuruh nulis hari ini si imam Imamnya, itu ceramah tentang apa Iya, di betul. pas taraweh. Nah itu tuh harus ditulis. Terus Iya. Cukup berat ya. Iya kayak satu Udah- buku gitu kan. udah gitu nggak cuma sampai di situ, kan harus nungguin imamnya tanda tangan nih biar bukti beneran itu Ya. kita sholat. Iya. Nah itu harus nungguin sampai selesai. Iya. Dan itu kan kalau udah selesai sholat kan berdoa gitu kan, imamnya kagak langsung pulang kan, dia ngobrol dulu, dia ngaji dulu. Nah kita harus Iya, nungguin. anak-anak kan malu Oh, ya. iya. Betul. Nah, Tapi itu gue dia. pernah ini sih ngehack karena kebetulan imamnya kan memang gantian ya, rolling gitu kan. Nah ada momen dimana yang jadi imam itu Saudara. gua. Oh jadi lu tanda tangan Tanda dulu. tangan dulu Orang dalam. orang dalam. Tapi Cukup jangan- licik ya untuk anak Cukup kecil. licik. Iya. Terus Memanfaatkan kondisi benefit. Situ. Benefit. Ya itu tadi. Kalau gue sih Nggak ada ya kalau gitu ya. Oh iya berarti kayaknya cuma zaman kita doang nih. Kita aja ya. Gue nggak tahu ya itu maksudnya cocok bagus apa enggak sih. Tapi mungkin untuk menggugah kita supaya Iya biar kita sholat, Iya, rajin paling- ke iya, masjid betul, gitu betul. sih. Kalau misalnya tadi kan ngehack tanda tangan, Ya. bolong puasa, Wah, pernah apa enggak? Kalau gue sih jujur aja pernah. pernah gimana tuh? Kayaknya sih Jangan-jangan SD, kemarin nih. SD, SMP deh, kayak SMA kayaknya gue udah mulai tobat. sekarang Kamu lagi pas sekarang. ini koma ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allah pasti ngizin. Pernah nggak lu? Lu pernah nggak? Kalau gue pernah waktu kelas 5 SD sih kayaknya. Itu bolong, ini bohong. Karena waktu itu kan gue tuh baru pertama kali haid gitu ya. Itu Oh. masih malu sama orang tua kan. Kebetulan Ramadan masih kayak yang beli itu tuh aja sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kan pas gue yang lain puasa gue tetap ikut sahur, tetap ikut buka Iya, gitu biar gue nggak ketahuan aja sih. Berarti lu selama haid itu lu udah aja gitu. Kan kalau haid itu kan 3-4 hari lah ya. Sekitaran Iya, 4 gitu. hari. Berarti berarti lu Tapi itu kan pura-pura aja. anak kecil itu kan gue kalaupun kayak bolong sholat gitu kan gak Iya. yang dimarahin banget kan. Iya. Nah, jadi gue cuma ikut sahur, ikut buka gitu. Oh, tapi kalau sholatnya lu nggak ikut Enggak, gitu ya? gue juga tahu mana yang boleh enggak boleh. Untung dia nggak disuruh tanda tangan Ustaz tadi ya. Kalau itu iya. makanya. Iya, bener Kalau juga nggak ya. gimana ya? Berarti gue disupport nih sama Allah. Lu ada pernah juga? Waktu kecil sih jujur hampir gak pernah ya karena
Enggak, ini karena kondisi lingkungan sih sebetulnya. Lingkungannya itu di gua teman-teman gue itu sangat aib ketika kita bolong. Iya, bolong. Jadi anak kecil itu kayak punya gengsi tersendiri kalau misalkan full 1 bulan gitu kan. Jadi orang terpacu, teman-teman gua termasuk gua pun terpacu walaupun udah lemes banget. Orang tua bahkan nyuruh udah buka aja gitu kan, karena wah enggak nanti temen-temen kayak ngatain atau gimana gitu, enggak full. Nah, kayaknya gue puasa full itu baru SMP nih, baru pas SMP. Serius? Iya. Kemudian 1 bulan gitu nggak ada bolong-bolongnya. Oke. Kalau emang apa maksud lu sampai maghrib gitu? Tapi kan setelah SMP kalau cewek biasanya udah mulai ada gangguan juga. Iya. Gangguan. Bukan dari kelas tamu. Iya. Ada tamu. Kalau itu mah ya iya, nggak masuk hitungan lah. Nggak masuk hitungan, itu kan kayak gitu, privilege gitu kan. Iya. Iya, kalau gua pernah sih waktu zaman SMP, SMA itu pernah sekali. Kalau misalnya lu ada perjalanan jauh gitu, lu juga nggak bolong? Kebetulan nggak pernah jauh-jauh. Stay at home aja. Nggak pernah ini sih, karena gue nggak punya keluarga yang mengharuskan gue mudik kemana. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak punya kampung ya? Punya kampung, tapi semua keluarga di sekampung itu. Oh, gitu. Ya, jadi bisa dari rumah ke rumah barengan. Pindah gimana maksudnya? Maksudnya sekeluarga di kampung. Iya, keluarga di kampung. Emang penghuni kampung situ asli dari nenek moyang gitu. Jadi justru nggak pernah berarti keluar. nggak punya kampung dong. Iya, nggak punya Itu kampung kampung. sama aja. Itu Maksudnya kan Anda ada di wilayah itu, tidak sedang berpindah. Kalau sepahaman gua, kampung halaman tuh ya itu tempat kita lahir, cuma dalam keadaan kita lagi di luar. Tidak di kampung. Berarti kalau Saat itu kayak tidak gitu punya kampung, ya domisili aja lah ya. Oh ya, kalau misalnya pas lagi sholat, nih balik lagi kita ke yang tadi taraweh. Ada nggak cerita-cerita kocak yang kalian alamin pas lagi sholat taraweh itu? Ada nggak? Kalau gue pernah sih sekali waktu kecil banget. Oh nggak sekarang ya? Ya nggak waktu, jadi dulu pas gue kayaknya masih SD gitu, cuman gue lupa ya di kelas berapa. Itu jadi kan kalau sholat tarawih itu ada beberapa yang witirnya itu pakai kunut. Nah jadi di situ tuh gue itu masih belum paham kalau misalkan sholat tarawih itu ada kunutnya, karena biasanya kan nggak ada gitu. Di minggu-minggu pertama itu kan nggak ada kan, biasa aja pas sholat witir langsung sujud gitu. Jadi pas imamnya kunut, gue malah ruku sendirian. Enggak sendirian, waktu itu ada ibu-ibu di sebelah gue. Ibu-ibu di sebelah gue juga ruku juga, cuma dia bangun. Kalau gue lanjut sujud salah. Iya, karena gue nggak ngerti kan, waktu itu masih kecil. Terus abis itu pas udah kelar sholat lagi pada doa, gue diceng-cengin sama temen-temen gue. Jadi kan kayak anak kecil kan ya, kalau ada kesalahan dikit langsung lu tuh nangis gak lu? Kan Nangis ya, mau nangis sih waktu itu. Nah, gue penasaran, lu ke distract-nya gara-gara ibu-ibu, apa ibu-ibu yang ke distract sama lu kira-kira? Kayaknya ibu-ibunya yang sama gue, karena gue nya waktu itu pede kan, sampai gue ngelanjutin gue sujud, gue salam, itu gue pede waktu itu. Untung masih bocah ya. Masih bocah. Jadi yang ibu-ibu yang lain mah nggak kenapa-napa, mak gue juga di sebelah gue ya, dia senyum-senyum aja kan, ngeliatin anaknya begitu. Parah juga. Kalau lu ada nggak? Kalau gue ini sih, ini gak tau ekstrim apa enggak, cuman dulu gue waktu kecil kalau tarawih itu kan di musola ya, musola dekat rumah itu nggak terlalu banyak juga si apa yang sholatnya. Nah antara apa si laki-laki dan cewek itu kan pakai hijab ya, ditutup gitu kan, pakai layar. Nah itu pas lagi hening-heningnya temen gue ngebuka layarnya, terus ibu-ibu awalnya satu gitu, awalnya satu orang terus kayak nyetrum gitu loh ke semuanya, jadi ketawa. Iya. Batal nggak? Tapi imamnya batal apa nggak? Kalau imam sih aman ya, cuman yang barisan cewek ke belakang itu yang ambiar. Berarti barisan bapak-bapak tetap aman. Iya, aman. Nah, jadi batal satu. Iya, aman gitu. Cewek doang, cuma langsung kayak rame satu. Lu termasuk yang ketawa ya? Iya, termasuk karena gue di belakang sih sama temen gue. Kalau gue itu
kayaknya tahun kemarin deh. Itu pas di musola tiba-tiba lampunya mati. Bayangin gak lu, itu kan di lingkungan gue sekarang udah mulai ramai orang kan. Jadi benar-benar penuh banget dan harus pakai mic. Imamnya jauh di depan. Kita tuh sholat ngeraba-raba kayak ini udah ruku belum. Ini sujud nih udah bangun nih kapan gue bangun gitu. akhirnya semua itu pada hening gitu kan. Terus karena hening jadi agak kedengaran tipis suara imamnya itu. Iya, jadi yang di belakang tuh Allahu Akbar gitu nyambungin imam. Jadi imamnya udah Allahu Akbar baru Allahu Akbar yang lain. Itu cuma berapa rakaat atau sampai akhir gitu? Lama itu. Itu kan kalau di sana kan 11 ya, 11 kali berarti berapa tuh? 21 sama itu ya. 21. Itu cuma 1 kali sholat sih. Jadi udah abis lagi baca ayat surat pendek di rakaat pertama sampai salam itu, terus habis itu dinyalain kayaknya turun itu meterannya. Gue gak kebayang kalau sampai terakhir itu Cuma gimana ya? Ya itu juga nggak tahu ya pas dia imam Allahu Akbar atau Allahu Akbar sujud apa Allahu Akbar bangun. Pokoknya kita Allahu Akbar kita lanjutin aja, kita sambung. Serem juga ya. Ya ampun, beneran nggak lucu sih, cuman itu yang nggak lucu sih, cuman agak menyeramkan ya, cukup menyeramkan. Terus kalau misalnya kalau gue sih dulu waktu SMP SMA lah ya, itu ada tradisi nih di anak-anak muda sih. Sekarang juga masih muda sih. Aku masih muda ya. Cuman pas itu kan lagi remaja labil tuh ada tuh yang namanya SOTR. Iya. Jadi itu kayak sahur di jalan, terus nanti ya sambil bagi-bagiin gitulah, bagi-bagiin makanan dan kita patungan. Pernah nggak ikutan gituan SOTR? Jujur nih kalau gue sih enggak ya. Karena kita masuk anak introvert. Kata enggak sih. Enggak. Ya kalau gue sih memang gue tuh yang kerjaannya tuh sekolah pulang gitu. Paling mampir ya eskul pulang gitu, nggak yang sering main kumpul sama temen, jadi jarang diajak jujur. Lu nggak tertarik juga ya ikutan SOTR? Iya sih, karena gue ya sahur aja masih dibangunin orang. Iya juga ya. Dulu sekarang alarm. Kirain udah ada beb. Beb masing beb mah nggak boleh serumah tuh. Ya kan telepon. Lu pernah nggak? Gue pernah sih dulu sekali dong ya. Pas SMP apa ya? Pas udah di kampus sih, udah kuliah. Udah kuliah. Dulu ada acara satu angkatan gitu kan ke daerah, masih di daerah Jakarta Selatan di daerah Pasar Minggu. Jadi kita ngunjungin sahurnya bareng di panti asuhan gitu. Sebetulnya start dari Depoknya itu kan, dari Depok itu waktu itu habis Isa sih sekitar itu, cuman keliling dulu ke Jakarta Timur, dari kayak Depok ke Jaktim, terus ke Cawang. Itu kan semalaman dong, ya orang. Jam berapa tadi startnya habis bukan Isa, terawih, habis terawih. Habis terawih itu udah mulai. Udah start ngumpul dulu di kampus, terus habis itu langsung jalan. Dan padahal di Jakarta Selatan, Depok Jaksel kan nggak terlalu jauh ya, ada jalan alternatif gitu. Nah, tapi kita sengaja ke Jalan Raya Bogor dulu, keliling-keliling gitu, keliling doang atau bagiin keliling doang, nggak ada manfaat. Kurang bermanfaat ya. Justru bagi-baginya itu di panti asuhannya gitu sih. Akhirnya pasal ya. Karena kan lama banget tuh kalau misalnya langsung datang ke tempat panti asuhannya. Itu nunggunya itu kelamaan. Sebenarnya itu tergantung time janjiannya aja. Iya. Ya. Karena itu mungkin kecepatannya. Iya. Tadi balik lagi Depok sama Jaksel kan. Iya. Kan bisa aja dimulai jam 1 ya baru jalan. Intinya kita tuh pengen main dulu. Tapi itu nggak rekomend sih juga. Iya, itu begadang agak bahaya ya. Tapi itu banyak. Terus ke Jakarta Timur, terus ke masuk ke Cawang, ya udah sampai Minggu. Baru sekitar jam 2-an, jam 1 jam 2 nyampe, terus kayak biasa ngobrol-ngobrol dulu, pas mau sahur baru dibagi. Itu bagiin makanan doang apa kayak makan bareng gitu di panti asuhan? Makan bareng juga. Jadi makan bareng juga. Kita sebagai panitianya juga ya waktu itu nyediain, terus makan bareng juga di situ. Jadi kita udah koordinasi sama orang pantinya. Pantinya juga. Ya udah mau ada acara acara SOTR terus kayak makan bareng aja, sahur bareng gitu.
Habis itu habis sahur, habis sholat subuh pulang masing-masing. Ya, kalau pas bagian panti asuhannya cukup bermanfaat ya. Kecuali yang tadi keliling gitu. Ya, cukup menginspirasi. Biasa kan gitu, belok dulu terus nanti lurus. Habisin waktu lama-lama apa gitu. Terus kalau misalnya bukber, kalian tuh tipe orang yang ini apa? Kan ada tuh yang males diajak bukber, ada yang justru dia tuh si panitianya gitulah. Dia yang sibuk nyariin tempat, dia yang sibuk gitu ya. nyariin teman-teman, woi ikut bukber gitu. Kalau kalian tipe yang mana? Kalau gua tipikal yang diajak tapi kadang ikut kadang enggak, tergantung kondisi sih. Apalagi sekarang atau tergantung circle. Enggak, circle gua emang ya itu aja dari dulu. Maksudnya ketika SMP, SMA ya udah gitu. Bukbernya bukber yang kebanyakan kelas ya, bukan kelas, bukan yang circle yang cuma 4-5 orang gitu. Nah, kebetulan dulu selalu ikut karena waktu juga masih fleksibel gitu ya. Kalau sekarang udah jarang banget gitu. Udah males juga ya. Males juga. Kalau Mil tipe kalau gue tuh bukan panitia, tapi kalau misalkan gue ikut di bukbernya pas hari H gue pasti selalu datang di jam panitia datang gitu, jadi bantuin. Tapi kalau bagian kayak keliling, ngumpulin uang segala macem, gue males ya nyebar undangan. Aduh itu enggak banget sih. Tapi berarti lu kalau misalnya diundang gitu lu pasti datang? Enggak juga. Gila. Sama tema aja, maksudnya kayak kan gue lihat-lihat juga ini bukbernya berapa gitu. Kadang kalau misalkan tadi kan gue bilang gue kalau pas zaman sekolah tuh gue cukup introvert anaknya, jadi kalau gue nggak begitu kenal ya gue nggak datang. Gitu. Oh sama sih, kurang lebih juga gitu. Kalau di usia gue ya, kalau misalnya bukber tuh sebenarnya pingin sih, kayak kadang kan bukber itu ya sama teman-teman yang udah lumayan lama gak ketemu gitu kan, itu pasti ada tuh momen-momennya. Cuma kadang tuh gue malesnya ya di bagian bukber itu tuh menjadi ajang pamer gitu. Di usia-usia gue kan memang harus sudah ada pencapaian ini A, B, C lah gitu. Tapi buat orang yang nggak ada pencapaian kayak gue nih, bukan gak ada, itu agak males gitu, agak males. Sebenarnya kalau lu kan ajang pamer ya, kalau gue tuh lebih kayak ditanyain kapan nikah gitu. Karena salah satunya itu. Iya, karena kan mungkin gue memang masih dulu pas gue pas gue sekolah itu masih yang zamannya kampung gitu loh, masih yang anak-anaknya tuh ya memang lingkungan tinggal gue itu masih di kampung bisa dibilang dulu. Jadi banyak yang lulus sekolah, lulus SD tuh udah nikah, lulus SMA udah nikah. Jadi hampir kebanyakan temen gue tuh udah pada nikah gitu. Baik yang SMP, kalau yang SMA sih udah zaman now gitu ya. Beberapanya udah nikah gitu. Nah jadi mereka tuh setiap itu nanya gitu kapan nikah. Emang mereka mau modalin? Kalau gue sih mau. Cuma ada modal. Tapi mau ya, mau nikah muda gitu ya. Kalau ada jodohnya, ada rezekinya. Iya benar sih, ngapain ditunda ya. Udah siap gitu sayangnya. Cuma kan males ya kalau ditanya-tanya gitu mulu. Iya sih benar. Tapi kalian sadar nggak sih makin kesini tuh ya circle pertemanan ya makin nambah usia makin sedikit ya, termasuk yang tadi gitu. Mau bukber aja kita mikir-mikir dulu kan, gas-gas aja kalau makin kesini karena mungkin tadi gua ngerasa belum ada pencapaian apa, padahal mungkin orang lain nggak ada juga yang nggak berpikiran kayak gitu mungkin ya. Cuman ya yang gua rasain ya, maksudnya makin kesini tuh kita makin membatasi sih yang kira-kira ya penting-penting aja. Iya benar. Ya, kayak yang kira-kira kayaknya nggak penting deh buat didatengin, jadi nggak usah gitu. Bener sih, terlebih kayak kita buat waktu buat me time aja tuh kadang susah kan. Betul. Kayak pulang kerja kadang udah capek cuma main HP bentar selesai. Paling weekend kan gitu. Kalau misalkan weekend harus dipakai ya bukan berarti kita menutup diri banget buat main, join gitu, kumpul sama temen, enggak sih. Tapi sesekali boleh lah ya. Soalnya ada temen gue yang dia tuh hari ini bukber SD, hari besok bukber SMP, besok bukber kuliah, besok bukber temen les. Nah kayak gitu. Jadi nanti kalau dia udah kayak gitu dia ngeluh nih, aduh gue nggak ada duit tapi gitu. Kan rasanya gue pengen bilang siapa suruh nih bukber setiap hari gitu kan. Tapi hebat loh, maksudnya dia SD aja masih ini ya. Ada yang TK malah. Untung nggak ini ya, bukber rumah sakit pas dia masih bayi. yang hari itu. Gue aja udah nggak ingat kalau temen TK gue. Iya kan, gue juga nggak tahu siapa. Orang TK tuh yang berteman mama kita. Iya kan, kita nggak inget kan kalau kita mah.
menarik sih ya kalau ngomongin puasa dari tahun ke tahun tuh pasti ada aja ceritanya, momen-momen apa tuh sama entah itu sama keluarga, sama temen gitu kan. Terakhir nih harapan kalian di bulan puasa tahun ini apa kira-kira? Coba kalau gue sih lebih ini ya, pertama pengen dari segi ibadahnya dulu ya, pengen jelas pengen ditingkatin gitu kan. Terus tahun ini tuh kayak pengen nyoba usaha-usaha juga gitu, memanfaatkan peluang di bulan puasa kayak ya di di rumah jualan takjil lah, sampingan, tapi bukan gue juga gitu ya, ada yang lain gitu. Pengen ada tambahan lah gitu. Karena sebelumnya belum pernah gitu. Ya itu sih baru lah ya. Pengen nyoba yang baru gitu, pengen ada memanfaatkan peluang tadi sih. Kalau Mila apa Mil? Kalau tadi kan dia baru merencanakan ya. Alhamdulillah kalau aku sih udah mulai lagi dibangun dikit-dikit nih buat jualan takjil. Jadi kebetulan, bukan kebetulan sih. Emang kan ada sedikit tanah yang di pinggir jalan gitu punya keluarga. Jadi lagi bikin kayak warung kecil-kecilan lagi dibangun. Targetnya sih sebelum puasa nih biar bisa mulai jualan gitu ya. Jualan takjil juga sih. Aneka takjil gitu ya. Keren. Ya semoga sih ini ya kejar waktunya karena kan udah dikit lagi banget nih bulan puasanya. Iya benar, tinggal 2 minggu kurang ya. Semoga kekejar sih. Amin. Semoga tercapai, semoga ibadah juga nih. Oh iya, jangan duit ibadah dulu ya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Intinya semoga lancar, sehat-sehat gitu ya menjalani puasanya gitu. Oke. Mbak Vira belum nih? Apa nih harapannya di bulan Ramadan? Ya kurang lebih sama ya. Apa mau Semoga ya ibadah sih ya, yang paling ini ibadah. Terus kayaknya kalau ya lebih ini sih, yang penting keluarga juga lebih sering ngumpul kan, karena sibuk masing-masing nih. Nah momennya tuh kadang cuman dapat di bulan Ramadan sama Lebaran aja gitu. Itu sih harapannya. Tapi ada rencana pulang kampung nggak? Enggak sih. Oh enggak. Enggak ada. Karena saya enggak tahu ya. Saya ini orang malas sebenarnya. Gitu. Oke. Thank you nih Mila, Ripal udah mampir. Jadi pulang malam ini ya gara-gara enggak berasa nih seru banget ya. Tapi kayaknya jalanan udah enggak macet lah ya, udah kereta juga enggak Ya, kita lihat aja nanti. Kalau kereta udah jelas berkurang ya. Iya. Walaupun masih enggak dapat duduk. Iya. Sebenarnya bisa masuk ya. Atau Mil motornya aja masukin kereta. Boleh tuh. Kayaknya nggak nyampe ke rumah, nyampe ke kantor polisi. Oke, thank you Mila, Rifa. Thank you.